Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, berjuang keras untuk meraih posisi kelima pada Free Practice dan urutan pertama pada Practice MotoGP San Marino 2025 di sirkuit Misano, Jumat, 12 September 2025. Marquez mengakui bahwa ia memulai sesi hari pertama di Misano dengan sulit pada pagi hari dengan motor yang sulit dikendalikan, meskipun ia berhasil meningkatkan performanya saat sore hari berkat kerja keras tim. Dia juga menyoroti kecepatan tinggi para pembalap Italia dan menunjukkan area trek yang harus terus ditingkatkannya agar tetap kompetitif. Bukan hari yang mudah meskipun saya merasa jauh lebih baik di sore hari. Namun, pagi harinya kami keluar dan saya harus bernapas di balik helm karena rasanya kurang nyaman, kata Marquez. Situasinya sudah banyak berubah dibandingkan dengan Catalunya. Motornya tidak stabil, semuanya sangat agresif, saya berjuang keras dengan motor, jadi saya bernapas. Saya melakukan sedikit pengaturan ulang untuk latihan sore itu. Saya menyadari bahwa saya tidak bisa membalap dengan cara itu dan saya beradaptasi hingga saat itu, dan kemudian tim juga membantu saya mendapatkan perasaan yang lebih baik. Pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu juga menganalisis performa rival-rival Italianya di Misano dan bagaimana keunggulan kandang memengaruhi mereka. Semua pembalap Italia memulai dengan mentalitas yang berbeda. Ini efek dari negara asal mereka. Hal ini terjadi pada saya dan Alex di Catalunya, ujar Marquez. Anda tidak tahu mengapa karena Anda melaju dengan hasrat yang sama, tetapi Anda memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Anda mengambil sedikit lebih banyak risiko, dan bukan hanya Francesco Bagnaia tetapi juga Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, dan Fabio Di Giannantonio, memulai dengan kecepatan yang berbeda. Pecco, Bezzecchi, dan Morbidelli adalah mantan anak didik Valentino Rossi dari akademi balap miliknya, VR46, sementara Di Giannantonio kini memperkuat tim Pertamina Enduro VR46 yang merupakan milik Rossi. Mereka melaju sangat cepat sejak awal, dan kami berada di posisi yang sama dengan mereka. Saya belum memeriksa kecepatan mereka, tetapi saya pikir Bezzecchi, dari catatan waktu dan kecepatan yang saya lihat, adalah yang paling mendekati, ujar Marquez. Marc juga berbicara tentang posisinya sebagai favorit dan pendekatannya untuk sisa akhir pekan. Saya tidak bisa menyangkalnya. Saya orang pertama yang tidak banyak bicara ketika Anda memberitahu saya. Saya selalu mencoba menjelaskan kenyataan, ucap Marquez. Hari ini di trek, kami memiliki kecepatan tertinggi. Kami harus melihat apakah kami dapat mempertahankan standar tinggi itu besok, dan yang lain akan mengejar. Akhirnya, sang pembalap mengidentifikasi titik kunci di trek yang perlu ia perbaiki untuk mendapatkan waktu terbaik. Tikungan 3 selalu menjadi titik yang sedikit lebih sulit bagi saya di sini. Tidak ada tikungan kiri, tidak ada tikungan di mana saya bisa mengejar waktu yang hilang di posisi November 12, yang merupakan 2 tikungan cepat di kanan, tutur Marquez. Demi bisa bersaing, Marquez mereset ulang motornya demi bisa bersaing dengan pembalap tuan rumah. Pembalap Ducati Lenovo itu tidak hanya selangkah lebih maju dari yang lain dalam hal waktu, tetapi juga memiliki kecepatan terbaik dengan ban medium yang digunakan. Namun, ia harus bekerja keras untuk melakukannya, mengakui bahwa ia telah berjuang melawan motornya dalam perjalanannya menuju posisi kelima di latihan pagi dan perlu istirahat untuk sore hari. Faktanya, di FP1 saya kesulitan. Saya berjuang melawan motornya, kata Marquez. Berasal dari Catalunya, saya rasa saya bukan satu-satunya, tetapi motornya terasa sangat kaku dan bergetar di mana-mana, karena cengkeraman yang sangat tinggi. Lalu motornya sangat bertenaga karena trek yang lebih pendek dan kotak persneling yang lebih pendek. Kemudian di Catalunya Anda perlu melepaskan rem dan menggunakan kecepatan tikungan. Dan di sini ada titik rem yang sangat keras. Benar-benar kebalikannya. Jika Anda periksa, waktu putarannya ada di sana pagi ini, tetapi kecepatan balapannya 0. Itu 1 putaran cepat, 3 putaran dengan kesalahan. Tetapi kemudian saya melakukan pengaturan ulang untuk latihan sore, dan saya mulai berkendara dengan cara yang berbeda. Saya meningkatkan gaya berkendara dan juga tim membantu saya dengan pengaturan. Marquez menyelesaikan hari pertama di ajang kandang Ducati, mengungguli bintang-bintang lokal Marco Bezzecchi, Aprilia, Franco Morbidelli, VR46 Ducati, dan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Trek ini lebih cocok untuk gaya balap saya daripada Catalunya, kata Marquez. Di Catalunya saya tidak jauh, hanya Alex yang lebih cepat dari saya, tetapi sepertinya akhir pekan ini semua pembalap Italia memulai dengan sangat baik sejak FP1. Pembalap Spanyol itu hanya perlu meraih 3 poin dalam balapan sprint race, Sabtu untuk memiliki peluang matematis untuk meraih gelar juara dunia pada MotoGP Jepang mendatang. Apakah Marc Marquez mampu meraih kemenangannya kembali? Seri MotoGP,
San Marino masih belum selesai. Masih ada sesi sprint race dan Grand Prix pada Sabtu dan Minggu pekan ini. Mari kita saksikan keseruan dan kejutan yang akan terjadi.